2024 akan ada pergantian. Kalau Anda masih mempertahankan kekuasaan yang zolim, membela mereka yang tidak benar, Anda ingat, peristiwa akan berjalan terus, dan kami mencatat rakyat. Kamu hakim yang zolim, kamu jaksa yang zolim, kami catat, dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya harus diadili dengan pengadilan rakyat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan persidangan Sudinur dan Bambang Trimulyono yang sudah berlangsung beberapa hari yang lalu, dan sebagaimana kita lihat di berbagai pemberitaan di media sosial, kembali para kuasa hukum Egy Sujana dan kawan-kawan ini menyampaikan sejumlah pernyataan atau statement yang ini sepertinya bernada untuk kemudian mengancam para pelaku penegak hukum. Egy Sujana sepertinya hendak memaksakan dia punya hasrat keinginan bagaimana agar hakim ini menghadirkan Pak Jokowi dan betul-betul menghadirkan ijazah aslinya. Bahkan bagaimana Egy Sujana ini berharap agar segera diputuskan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah palsu. Tentu sebuah pernyataan, sebuah keinginan yang menurut kita ini sangat tidak masuk akal. Karena bagaimanapun juga proses peradilan ini masih terus berjalan, tetapi mereka selalu membangun opini-opini isu-isu yang seolah-olah bahwa proses peradilan ini tidak akan berjalan dengan baik. Itu yang mereka hendak bangun di mata publik. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu seperti apa pernyataan daripada Egy Sujana ini. Haruslah kami berharap hakim tidak perlu lagi ikutin tahapan-tahapan yang ada dalam konteks persidangan. Harus dinyatakan ini, ditetapkanlah ijazah Jokowi itu palsu. Sehingga dengan demikian ada peristiwa hukum yang disebut pelanggaran. Maka dengan pelanggaran itu terjadilah impeachment. Mestinya begitu. Karena Jokowi menggunakan ijazah palsu pada waktu mendaftar capres. Itu persyaratan yang serius, maka Jokowi harus batal demi hukum, tidak bisa melanjutkan menjadi presiden. Itu harus menjadi kenyataan hukum yang harus diputuskan. Tapi kita lihatlah, kita ini biar ilmunya segudang dan bagus, mampu mengatasi siapapun, tapi kita kalah dengan kekuasaan. Karena kekuasaan dimiliki, dipegang oleh orang-orang yang zolim. Nah, kita lihatlah hakim di sini. Tadi saya lihat masuk ke sini ada visi dari badan peradilan yang mandiri, badan peradilan yang agung. Kita lihatlah visi misi di pengadilan ini jalan apa tidak? Apa cuma omdo aja papan-papan pengumuman itu? Kita lihat ke depan, insya Allah hakim diberi hidayah oleh Allah, memutuskan untuk jelas dengan ditetapkan ijazah Jokowi adalah palsu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita lawan atau kita lawan? Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing, Bang. Ya, alhamdulillah, atas izin Allah semua akan terjadi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah yang mencabut, Allah juga yang muliakan, Allah juga yang hinakan. Saudara-saudara, terutama majelis hakim dan jaksa, peristiwa politik berhimpitan dengan peristiwa hukum. Sebentar lagi peristiwa politik akan ada. Sekarang udah 2023, 2024 akan ada pergantian. Kalau Anda masih mempertahankan kekuasaan yang zolim, membela mereka yang tidak benar, Anda ingat, peristiwa akan berjalan terus, dan kami mencatat rakyat. Kamu hakim yang zolim, kamu jaksa yang zolim, kami catat, dan ada perubahan nanti, kalian tiba gilirannya harus diadili dengan pengadilan rakyat. Itu aja, ingat baik-baik, hakim, jaksa, polisi, Anda telah membuat catatan pribadi Anda yang membuat Anda ini adalah orang-orang zolim yang menzolimi
rakyat Indonesia, dalam hal ini Gus Nur dan Bambang Tri, dan kami semua yang mencintai kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ya, kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini, ya ini betul-betul membuat kita kemudian geleng-geleng kepala ya. Dia juga menyampaikan ya bagaimana bahwa peristiwa hukum ini berhimpitan dengan peristiwa politik ya. Dan dia menyatakan ya bahwa jika peristiwa politik nanti seiring jalannya waktu berganti ya, maka ya dia mengingatkan kepada mereka ya, yang sudah berbuat ya kesaliman ya, hakim, jaksa hingga polisi ya, menurutnya ya seiring dengan perubahan ya waktu ya, terjadi perubahan kepemimpinan ya, maka menurutnya ya akan ada ya namanya pengadilan rakyat ya. Sepertinya Egy Sujana ini memberikan nada-nada mengancam ya, seperti hendak menyampaikan bahwa ya hati-hatilah Anda ya, karena akan ada sebuah pembalasan. Ini adalah sebuah statement yang menurut kita ini sangat tidak tepat ya, sangat tidak etis diungkapkan dalam suasana yang sedang dalam proses ya upaya persidangan yang harus terus dijalani. Seharusnya Egy Sujana tidak usah membuat pernyataan-pernyataan seperti ini, membuat statement-statement yang nada-nada mengancam. Memangnya nanti ketika Pilpres 2024 ya, kalau kelompok Anda yang menjadi pemenang ya, menjadi presiden, apakah Anda akan melakukan ya sebuah upaya pembalasan terhadap mereka-mereka yang Anda itu ya tuding orang yang telah berbuat kesaliman ya, hanya karena ya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi ya keinginan Anda, padahal ya hakim, jaksa, dan polisi sudah melakukan ya prosedur sebagaimana yang diatur oleh aturan main yang ada ya. Kita yakin bahwa mereka tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum ya. Mereka diatur oleh sebuah kode etik profesi masing-masing yang itu diawasi oleh lembaga-lembaga negara juga, yang kesemuanya adalah bahagian dari penegakan hukum dan implementasi dari prinsip-prinsip transparansi. Sehingga opini-opini yang seperti ini seharusnya harus dijauhkan dari orang yang mengaku dirinya intelektual. Kita berpikiran bahwa tidak mungkin Pak Jokowi itu mau menghadiri urusan-urusan seperti ini, urusan yang sifatnya remeh-temeh begini. Karena bagi presiden waktu 5 menit itu begitu berharga ya. Karena banyaknya urusan, banyaknya kepentingan rakyat yang harus ya diselesaikan, yang harus diurus, yang harus ditangani, ketimbang hanya akan ya mengurusi urusan-urusan seperti yang digembar-gemborkan oleh Bambang Tri Mulyono. Sehingga bagi Pak Jokowi ini adalah persoalan-persoalan yang mereka sendiri ya hendak mencari ya masalah dengan membuat ya sejumlah statement-statement, pernyataan-pernyataan yang tidak didukung oleh sejumlah fakta-fakta atau bukti-bukti yang kuat. Memang ya kita berharap agar persoalan ini cepat selesai ya, dan siapapun yang bersalah di antara mereka ya tentu harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita berharap menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Dengan demikian maka hiruk pikuk ijazah palsu ini bisa berhenti dan tidak ada lagi ya curiga ya dari publik Indonesia terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang sudah menyita perhatian publik ya beberapa bulan terakhir akibat dari ulah Bambang Tri Mulyono ya, yang kemudian dipandu oleh podcast ya Sugi Nur ya, yang telah membuat gempar publik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.